Saya 100% tidak setuju kalau dikatakan bahwa ucapan Basuki Cahayapurnama di Kepulauan Seribu yang memicu masalah ini adalah slip of tongue atau sekedar keselio lidah. Tidak setuju. Kenapa demikian? Karena menurut saya, sebagai seorang pejabat publik, dia bukan orang baru, dia terbiasa bicara di depan publik. Dan ini bukan pertama kali dia mengatakan hal serupa ini. Anda bayangkan. Kalau kita lihat dalam konteks, saya melihat sebuah pola bahwa saudara Basuki Cahayapurnama memang punya kebiasaan seperti itu. Sebelumnya beliau pernah bicara misalnya, ya, dia katakan, siapapun kalau salah gue lawan, bahkan Tuhan pun kalau salah gue lawan. Ini Anda bayangkan luar biasa. Dalam sebuah pertemuan juga, dalam sebuah video ya, yang juga cukup viral di media sosial, dia pernah mengatakan begini, ini yang saya ingat ya, intinya dia katakan, Nis, lu semua nih gue kasih tausiah nih. Gue kasih tausiah, lu gak usah pusing. Kalau Tuhan menghendaki nakdirin gue jadi gubernur, gue kan jadi gubernur lu. Anda bayangkan, tausiah itu sebuah terminologi yang khas. Umat Islam paham yang namanya tausiah adalah semacam ceramah atau khutbah atau nasihat yang diberikan oleh pemuka agama kepada umatnya. Tapi kemudian Basuki menggunakannya dalam konteks seperti itu. Bahkan Basuki juga dalam sebuah video yang juga viral itu bisa bercanda dengan cukup vulgar mengenai keyakinan agamanya sendiri. Jadi menurut saya ada sebuah pattern. Saya tidak tahu apakah ini sekedar kebiasaan buruk dari seorang pejabat publik atau Basuki punya rencana tersendiri dengan apa yang biasa dia lakukan tersebut. Tapi yang jelas, kalau dikatakan ini sekedar keselio lidah, saya rasa tidak mungkin. Kalau perkara dia sudah minta maaf, permintaan maaf ini perlu kita lihat dalam konteks. Pertama, beliau mengatakan begini, kurang lebih. Kalau saya dianggap menyinggung perasaan umat Islam, maka saya minta maaf. Kemudian juga dia menambahkan keterangan. Tidak mungkin saya menistakan agama. Karena kalau saya lakukan itu, saya tidak akan dapat suara dalam pemilu kada. Nah, saya pikir orang tidak perlu cerdas-cerdas amat untuk menangkap bahwa statement ini bukan permintaan maaf yang tulus. Ini permintaan maaf yang punya maksud tersendiri. Kemudian juga, katakan permintaan maafnya tulus. Ini bukan persoalan pribadi. Penistaan agama adalah delik umum, bukan delik aduan. Artinya, polisi, aparat negara, aparat keamanan perlu melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai dengan penuntutan, sampai tuntas, walaupun tidak ada orang yang mengadukan peristiwa ini. Jadi, permohonan maaf adalah satu hal, tapi melanjutkan proses hukum sampai selesai adalah hal yang lain yang tidak boleh dicampur adukan. Oke, ini memang bisa masuk ke area perdebatan yang tidak ada ujungnya. Apakah kata Aulia di surat Al-Maidah 51 itu multitafsir? Sebagai seorang muslim secara pribadi, menurut saya tidak. Saya yakin bahwa Aulia di dalam konteks ayat Al-Maidah itu jelas bicara tentang tidak bolehnya kita memilih pemimpin yang tidak seakidah, tidak seagama dengan kita. Namun katakan, kalaupun betul kata Aulia di dalam ayat tadi multitafsir, menurut saya, biarkanlah umat Islam menyelesaikannya sendiri. Sangat tidak patut ketika ada seorang pejabat publik yang memiliki keyakinan dan agama yang berbeda, kemudian mengomentari itu. Di luar konteks, sama sekali di luar konteks peran dan tugasnya sebagai seorang pejabat publik. Apalagi itu dikatakan dalam sebuah forum terbuka ketika dia melaksanakan tugas sehari-harinya sebagai gubernur. Jadi persoalannya bukan pada Aulia itu multitafsir atau tidak. Persoalannya adalah pada ketidakpatutan perilaku dari seorang pejabat publik yang sudah mengomentari keyakinan orang lain, mengomentari tafsir atau mengomentari ayat suci dari kitab suci yang bukan kitab suci agamanya. Itu inti persoalannya. Saya mengapresiasi penegasan Presiden Jokowi bahwa kasus Basuki Cahayapurnama yang diduga melakukan penistaan agama ini akan diproses dengan cepat dan transparan. Tapi saya punya beberapa catatan. Catatan saya yang pertama adalah sangat disayangkan bahwa Pak Jokowi mengeluarkan statement ini terlambat. Kita tahu bahwa statement ini baru keluar antara lain setelah adanya aksi damai 4 November yang lalu. Itu pun di malam hari, tengah malam menjelang pergantian hari. Pak Jokowi tidak ada ketika ulama-ulama yang mewakili para demonstran datang ke istana. Kemudian catatan saya yang kedua, setelah peristiwa itu Pak Jokowi sangat sering mengeluarkan statement bahwa saya berjanji atau saya memastikan saya tidak akan mengintervensi dan seterusnya.
Secara psikologi massa, ketika sebuah pernyataan seperti ini oleh seorang pejabat publik, apalagi kepala negara, diulang berkali-kali, orang menjadi bertanya-tanya, ada apa? Dengan kata lain, wajar kalau pemikiran kolektif sebagian masyarakat akan bertanya, jangan-jangan ini maknanya sebaliknya. Sama saja misalnya ketika saya dicurigai berbohong, kemudian saya mengatakan, enggak, saya tidak bohong, saya jujur. Saya katakan berkali-kali di depan umum bahwa saya jujur loh, gitu. Wajar kalau kemudian orang menduga sebaliknya. Kemudian yang ketiga, yang juga menjadi catatan saya adalah, publik juga melihat bahwa Presiden Jokowi begitu aktif baik sebelum maupun sesudah peristiwa 4 November. Sebelum 4 November, beliau memanggil pimpinan MUI, beliau memanggil juga pimpinan dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai dua ormas Islam terbesar di Indonesia. Wajar kalau kemudian publik juga curiga, jangan-jangan ini satu upaya untuk memastikan bahwa demo 4 November tidak berlangsung terlalu besar. Yang juga menarik, pasca 4 November, Presiden kembali melakukan manuver. Kalau sebelumnya beliau mengundang, sekarang beliau mendatangi pimpinan dari ormas-ormas Islam tersebut, Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dan setelah itu di hari berikutnya beliau mengumpulkan pimpinan dari ormas-ormas Islam yang lain. Publik akan bertanya-tanya, ada apa? Kenapa Presiden menjadi begitu aktif? Padahal ketika demo terjadi, perwakilan demonstran, para ulama ya, ingin datang kepada beliau, beliau tidak ada di istana. Jadi ingin saya katakan, janji Presiden kita apresiasi, tapi rakyat, publik, kaum muslimin itu cerdas. Mereka ingin melihat apakah janji itu dibuktikan di lapangan oleh para pembantu Presiden, dalam hal ini adalah para penegak hukum.